bahwa ketika kita bicara desa dan Pancasila, ini dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita belajar membaca soal narasi besarnya Bung Karno di dalam menggali nilai-nilai Pancasila itu adalah, secara singkat saya bisa katakan bahwa itu adalah hasil kontemplasi, penggalian ide. Bung Karno itu duduk dengan kelompok-kelompok masyarakat, itu menjadi spirit pertama bagaimana Pancasila tadi itu dibentuk. Merdeka. Oke, baik, selamat malam kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Vegas Tidore dan saya dari DPC GEM Yogyakarta di bidang kaderisasi. Dan malam kali ini kita bertemu dengan Bung Syarif. Jadi Bung Syarif ini telah membina ribuan desa di Indonesia. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Bu. Atau Bung. Malam, Bu. Jadi Bung Syarif, malam ini kita akan membicarakan tentang tema penting dan khas. Jadi tema kita malam ini adalah desa dan Pancasila dan bagaimana desa berpancasila. Ya. Nah, saya hadir di sini untuk semacam mengajukan pertanyaan untuk mengungkap seperti apa nih dalam pandangan Mas Syarif tentang postur pemikiran desa yang berpancasila itu. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bung. Sekali lagi ini sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya yang juga pernah diinkubasi di barisan Gerakan Nasional Indonesia. Kehadiran teman-teman dari DPC GMI untuk mengupas soal bagaimana sesungguhnya desa dan Pancasila dan kemudian desa berpancasila. Tadi pertanyaannya soal bagaimana pokok-pokok pikiran saya di LSN yang juga sebagai kader GMI, ya, walaupun statusnya bukan lagi mahasiswa ya. Yang pertama ini menarik, ya, sekali lagi ini sangat menarik bahwa ketika kita bicara desa dan Pancasila, ini dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa saya bilang demikian? Bahwa saripatinya Pancasila itu, kalau kita belajar membaca soal narasi besarnya Bung Karno di dalam menggali nilai-nilai Pancasila itu adalah, secara singkat saya bisa katakan bahwa itu adalah hasil kontemplasi, penggalian ide. Bung Karno itu duduk dengan kelompok-kelompok masyarakat di desa, kelompok-kelompok marhen, ya, para petani, tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, lalu kemudian itu menjadi spirit pertama bagaimana Pancasila tadi itu dibentuk. Itu secara singkat. Artinya apa? Bahwa kalau kita mau melihat bagaimana praktek empiris, orisinilitasnya Pancasila tadi itu, kalau kita mau duduk merasakan bau harumnya Pancasila itu ada di desa. Tetapi ada anomali gitu loh. Kenapa ada anomali? Ketika ngomong soal society-nya, keluarganya, ya, kemasyarakatannya, aroma itu ada. Ketika naik levelnya, ketika bicara berpemerintahan, maka Pancasila itu semakin hilang, ya, semakin hilang nilai-nilainya ketika di dalam aspek tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini yang menurut saya bagi DPC GMI ini, khususnya bidang kaderisasi, menurut saya penting membumikan soal bagaimana praktek berdesa dalam konsep berpemerintahan tadi itu memasukkan soal nilai-nilai Pancasila tadi itu. Itu, Bu. Ini berarti aku udah tangkap sedikit, Ya. khususnya tentang praktek ya. Memang kita harus ambil konsentrasi, Ya. kira-kira lebih banyak ketimbang kerangka historis dan juga beberapa yang sifatnya teoritis begitu. Ya. Nah, tadi saya dengar Mas Syarif itu menyebutkan nama Bung Karno. Ya. Nah, saya coba ingin menggali nih, Mas, tentang menurut Mas Syarif bagaimana perspektif Bung Karno Ya. perihal membangun desa berlandaskan Pancasila. Kira-kira Ya. begitu, Mas. Tadi kita juga sempat diskusi, saya kira, soal gini loh. Ada dialog sederhana sebenarnya yang dilakukan oleh founding father kita, Bung Karno, dengan rakyat desa atau masyarakat desa, yang katakanlah kita sebut marhen, ya, itu diskusi dengan warga desa yang secara resource ekonomi, resource sosial seharusnya dia menjadi orang hebat, tapi oleh struktur kekuasaan, oleh sistem ekonomi dia menjadi tidak berdaya. Maka itulah menjadi isme. Isme berarti paham. Isme itu berarti sebuah idealisme, ideologi nilai yang diperjuangkan oleh Soekarno. Nah, dari narasi dialog itu sesungguhnya saya menerjemahkan bahwa
Soekarno punya sense of belonging, punya keberpihakan, punya keperhatian sebenarnya bagaimana realitas empiris di desa itu. Kemudian kalau ini tidak diangkat menjadi secara metodologis ya di dalam gerakan berpemerintahan bernegara tadi itu, maka nasib Marhen itu tetap marginal gitu. Itu tuh cara saya menangkap bagaimana dialog singkat sederhana antara Bung Karno dengan Marhen tadi itu. Maka saya di Lembaga Strategi Nasional di dalam kesimpulan sementara menurut saya bahwa kalau kita mau jujur sebenarnya bahwa isme dari Marhenisme tadi itu di dalam konteks bagaimana membangun desa berbasiskan Pancasila tadi itu sesungguhnya tinggal bagaimana nilai-nilai Saripati yang ada di masyarakat desa tadi itu ditarik menjadi entitas penting secara nilai substansi pengelolaan ekonomi, pengelolaan pemerintahan, ya, pengelolaan birokrasi. Ya, ini yang hilang menurut saya itu di dalam narasinya Bung Karno tadi itu. Sehingga yang muncul adalah paling hari Senin upacara membaca teks Pancasila kalaupun ada. Akhirnya apa? Kita hanya diajarkan soal teks-teks besarnya dari Pancasila tanpa itu diejawantahkan di dalam praktek berpemerintahan, berpembangunan dan berekonomi di desa. Ayo Bu. Saya tangkap banyak ya tadi Mas Sol bagaimana Pancasila punya implikasi praksis gitu ya, kira-kira dalam skala desa. Nah, gini Mas, tadi kan Mas bicara tentang tata kelola desa. Nah, saya ingin coba gali juga tentang bagaimana sih ketika kita membangun suatu tata kelola dalam konteks pedesaan itu berlandaskan Pancasila. Misalnya kita membangun penyusunan anggaran desa, tapi berdasarkan indikator-indikator Pancasila. Kalau memang Mas punya rumusan itu, bisa nggak kasih semacam jawaban tentang itu? Sesederhana berdasarkan pengalaman saya mendampingi desa baik di Papua, di Sulawesi, di Maluku, di NTT, Kalimantan, bahkan di Pulau Jawa ini. Misalnya soal nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Orang desa itu kalau mau jujur, mereka justru lebih soleh, lebih taat, ya. Bagaimana menerjemahkan saripati nilai ketuhanan tadi di dalam interaksi sosial mereka, hubungan mereka dengan alam, hubungan mereka dengan lingkungan, itu pertama. Tetapi sekali lagi, ketika ditarik di dalam tata kelola pemerintahannya, nilai ini tidak seutuhnya menjadi pegangan, menjadi asas, ya, di dalam praktik pemerintahan. Contoh. Undang-undang desa itu di bab tersendiri bicara bahwa proses pengambilan keputusan dalam rangka membangun desa itu berdasarkan musyawarah. Itu di dalam undang-undang desa. Lalu dalam prakteknya adalah musyawarah desa ini akhirnya pendekatannya itu menurut saya sangat hipokrit dengan pendekatan elite capture. Apa itu elite capture? Ketika musyawarah desa itu yang diundang itu cuma tokoh-tokoh. Ya tokoh agama, tokoh pemuda. Tokoh pemuda ini nggak pernah bergaul bagaimana yang pemudanya. Tokoh tani, kadang-kala dia sudah tidak bertani tapi dianggap tokoh, dia undang di situ. Akhirnya apa? Pengambilan keputusan di dalam musyawarah desa itu bias. Karena apa? Itu yang disebut sebagai elite capture. Hanya memotret, mengambil, mencomot elit-elitnya saja. Itu satu. Tapi tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Oh, ada bab, ada klausul soal administrasi bagaimana tata cara bermusyawarah. Jadi bukan lagi menggunakan pendekatan kearifan lokalnya, gitu. Oke. Itu nilai ketuhanan tadi soal dan nilai musyawarah tadi. Sebenarnya aku juga punya pengalaman personal soal itu kan Mas. Kalau Bung tuh di kabupaten mana sebenarnya? Kalau saya di Kabupaten Halmahera Utara, kalau desa itu desa Paca. Desa Paca. 30 menit ke kota tuh. Oke. 40 sekian kilo gitu. Gimana? Praktek berdesa di sana, Pancasila sebagai perspektif untuk melihat kondisi di sana, menurutmu gimana? Karena saya pemuda, jadi saya mulai dari organisasi kepemudaannya dulu Mas. Jadi kira-kira kita di sana berdasarkan data WA, berdasarkan data di Messenger di Facebook, kita tuh 153 orang Mas. Dan pemuda itu dibagi dalam 2 rayon, semacam 2 rayon pelayanan gitu. Itu
bahkan kalau aku di rayon 1 itu 78 orang Mas. Dan ini kan cukup banyak. Artinya bahwa di desa itu punya potensi demografi. Ini yang aku mau baca. Tetapi Mas, dalam pergerakan pemuda desa, justru paling banyak itu mereka menyentuh ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama. Jarang sekali mereka menggarap itu tentang kesejahteraan, tentang keadilan sosial. Nah sehingga kan waktu pas saya balik, saya usulkan ini. Tapi usulan pertama saya untuk membangun kesejahteraan sosial yang kita perlukan itu program pengkaderan. Karena adik-adik kita atau bahkan abang-abang kita harus dipersenjatai dulu. Jadi sekiranya yang kita singkat itu sumber daya manusia dengan segala instrumen atau bahkan alat peralatan yang ada di kampung gitu Mas. Itu pengalaman saya. Jadi pemuda di desa itu justru orientasinya itu justru cuma pada ketuhanan yang Maha Esa, sehingga mereka lupa tuh bahwa ada keadilan sosial di situ. Betul. Jadi kira-kira tuh setiap minggu tuh ibadah terus. Jadi imannya dikasih makan, lahirnya enggak. Jadi imannya gendut gitu loh. Ini kan kurang karena prinsip keseimbangan sejauh aku pelajari itu penting. Tentang lahir batin itu. Nah ini pengalaman saya khususnya tentang tata kelola di pemuda di desa saya, karena mereka masih jabatannya 5 tahun Mas, kayak memang kades. Jadi mereka pemerintahan ini. Itu yang aku dapat. Nah mungkin kita lanjut nih Mas. Saya coba sedikit mau ulas tentang akhir-akhir ini desa itu memperoleh banyak berkat kira-kira di kondisi sekarang. Khususnya dia punya dana desa itu Mas. Jadi saya punya pengalaman di desa untuk membangun BUMDes Mas. Di tahun 2020 mereka putuskan ada sekian puluh juta Mas. Tapi ketika pertanggungjawaban di tahun 2022 kemarin, itu justru mereka gagal panen. Jadi mereka bermain di wilayah hortikultura Mas. Jadi bis di wilayah itu. Dari sini juga saya belajar, dan saya juga kasih materi juga waktu itu di desa tentang, dari sini kita belajar bahwa untuk mensukseskan BUMDes atau bahkan bisnis apapun, tidak cukup kalau hanya bergantung kepada anggaran saja. Yang perlu kita bangun juga tata kelolanya. Setelah itu baru kita bangun sumber daya manusianya, karena tata kelola mereka tuh kayak gini Mas, pengurusnya itu yang bertani. Dalam pandangan saya justru pengurus ini mengorganisir masyarakat tani, lalu pengurus tugasnya mencari pasar, karena di sana juga ada potensi industri Mas. Mereka bermain di wilayah sayur, kemampuan BUMDes, badan usaha milik desa, untuk bekerja sama dengan perusahaan perihal misalnya distribusi sayur itu lebih besar ketimbang orang secara personal. Karena ada kredibilitas itu, ada kepercayaan di situ. Nah, bagaimana nih Mas tentang pengalaman atau mungkin pandangan Mas untuk desa-desa yang semacam ini Mas kira-kira? Itu yang tadi, yang kalau saya boleh menganalisa, itu impact atau dampak dari tadi proses berdesa tadi itu terjebak pada konsep elite capture. Jadi seolah-olah yang berdesa tadi itu ya kepala desa, perangkat desa, BPD, KAUR, KASI, kemudian BUMDes. Ya, berarti tidak. Itu yang repot gitu ya. Oleh sebab itu, menurut saya adalah kalau di LSM itu ada 3 pendekatan itu. Yang pertama akses, yang kedua itu choice, yang ketiga voice. Kenapa kami merumuskan ini? Itu berdasarkan hasil riset kita, kajian pendampingan kita adalah biasanya masyarakat itu disuruh bahkan diajari soal partisipasi. Ya, ayo warga desa partisipasi membangun desa. Bahkan itu cenderung mobilisasi. Padahal ini keliru sebenarnya. Ini sesat menurut saya. Jangan diajari masyarakat berpartisipasi. Jauh sebelum desa itu terbentuk, masyarakat sudah punya knowledge. Apa yang disebut, kalau Clifford Geertz itu menyebut sebagai local knowledge. Dia sudah punya pengetahuan lokal. Lalu apa? Yang di kedepan tadi akses. Meretas aksesnya. Akses apa? Akses informasi, akses pengetahuan, akses teknologi, akses modal, akses pasar. Ini dulu. Setelah akses apa? Yang kedua adalah choice. Choice itu apa? Pilihan. Ya, ini kan di desa kan tidak. Tiba-tiba ada perintah, oh, kamu harus urusanmu berdagang ini. Kamu nanti program ini, suruh milih. Sementara mereka tidak punya basic knowledge, tidak punya passion di situ, tidak punya potensi di situ, dipaksa suruh itu kan itu. Akhirnya gagal program itu, mangkrak. Sama lah di BUMDes. Dipaksa suruh punya program ini, tapi mereka tidak punya pengetahuan, tidak punya akses. Nah yang terakhir baru ngomong partisipasi. Partisipasi ini kan kesadaran.
Tapi praktek di lapangan yang dilakukan oleh pemerintah desa cenderung mobilisasi. Antara mobilisasi dan partisipasi ini beda-beda tipis. Antara lubang hidung kiri sama lubang hidung kanan. Kalau tersumbat kita nggak bisa bedain kan. Nah ini faktanya. Karena ada logik yang dibalikkan di dalam proses kita berdesa tadi itu. Maka kalau tanya, bagaimana cara LSN melakukan? Atau teman-teman ketika JB ini mau masuk ke desa? Yang pertama, Anda harus melakukan assessment, melakukan ASOS, melakukan pemetaan. Apa sih potensi mereka? Lalu kemudian mengakses, meretas soal akses mereka. Misal, potensi tempatmu kopra, potensi tempatmu perikanan. Kamu melakukan asesmen soal bagaimana akses mereka, akses pengetahuan mengelola kopra, akses teknologi mengelola kopra, akses pasar kopra tadi itu misalnya itu, ya itu dulu. Lalu yang kedua, baru bicara soal pilihan. Oh, begitu mereka tahu bahwa kopra ini bisa dikelola menjadi VCO, virgin coconut oil, punya harga market yang besar, baru kemudian, oh kalau begitu kita nggak jual kopranya dong, kita bikin BUMDes ini industri bikin kopranya, itu choice. Maka ketika mereka sudah terbuka pasar, punya kemampuan untuk melakukan industrialisasi, hilirisasi tadi, maka yang namanya partisipasi ini tidak perlu diperintah lagi. Kenapa? Dua instrumen itu sudah selesai. Nah selama ini tidak dilakukan, ya mau dicampur pakai semeti ukuran berapapun, ya nggak, karena ini nggak bisa jalan. Gitu. Itu Bu. Ya, jadi guys ini tambah menarik dan saya juga cukup berkeringat karena ada banyak daging yang masuk. Nah Mas, itu tadi soal memang kondisi di lapangan ya Mas. Mungkin kita kembali lagi pada tingkat abstraksi gitu tentang bagaimana implementasi di desa. Nah, saya ini mau coba nanya nih Mas tentang bagaimana mengimplikasikan nilai-nilai substansi Pancasila dalam tubuh tata kelola pemerintahan desa yang sekiranya mereka punya jumlah itu bahkan nggak sampai 10 dalam beberapa pengamatan saya. Dan itu harusnya cukup pas gitu, nggak terlalu banyak gitu kan. Itu kira-kira dengan pandangan Mas gimana? Premisa awal bahwa desa dan Pancasila itu bahkan kohesivitas, kerekatannya itu udah menyatu. Kalau mau jujur kita mau membaca Saripatinya Bung Karno menggali gagasan itu. Nah, ini tidak terjadi di dalam praktek berpemerintahan desa, tata kelola pemerintahan desa itu tadi, karena ada proses teknokratisasi dan administrasi desa yang terlalu kuat. Teknokratisasi begini, misal sama administrasi, desa sudah bermusyawarah, mau menentukan mana skala prioritas mereka yang akan mereka selesaikan, mereka bangun desa. Tetapi karena peraturan bupati, peraturan daerah, peraturan menteri, maka saripatinya Pancasila yang dikelola, dirumuskan berdasarkan musyawarah desa tadi itu tidak bisa serta-merta masuk di dalam sebuah perencanaan pembangunan desanya. Ini tantangan pertama. Oleh sebab itu menurut saya, kalau kita mau mengimplementasikan nilai-nilai substansi Pancasila di dalam tata kelola pemerintah desa, maka harus hadirkan denyut nadi musyawarah desa tadi itu yang sangat inklusif, terbuka tadi itu ditarik. Contoh, soal tadi kita sudah bicara soal ketuhanan. Yang kedua bicara soal apa? Setelah ketuhanan apa? Kemanusiaan. Persatuan. Anda tidak boleh menggurui, tidak perlu lagi menggurui bagaimana soal kemanusiaannya warga desa ketika mereka dihadapkan pada situasi ekonomi sulit, soal kondisi kesehatan, mereka punya tradisi sendiri soal kemanusiaan. Tetapi praktek saripati kemanusiaan tadi itu hilang ketika ada pada spektrum administrasi tata kelola pemerintahan desa. Buktinya apa? Ini mau bukti misalnya. Mungkin di kampungmu tadi teman-teman muda punya gagasan yang besar, ketika itu bawa di dalam rumusan penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan APBDes, bagaimana mengelola dana 1, sekian miliar tadi itu, ini kan kental. Kenapa? Desa hanya berjibaku, berpatokan kepada tentang Permendes, peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa. Ini yang saya sebut bahwa hakikat berdesa itu dibunuh oleh apa?
oleh administrasi berdesa berdasarkan peraturan Menteri Desa tadi. Itu klausul yang bisa dilihat di fakta empirik desa kita. Ini memang tantangannya sebenarnya. Ya, itu tantangan. Menarik sih Mas. Nah, saya coba masuk lebih dalam lagi nih Mas, yang masih berhubungan tentang kelola. Tapi gini Mas, kita kan punya ribuan desa tuh. Ya. Nah, seringkali kan desa kan disorientasi. Dia itu seringkali itu belum paham nih, mana nih yang mau dia angkat potensi dalam dia punya desa sendiri berdasarkan teritori, batasan wilayah, yang mau dia angkat dan itu jadi posisi tawar dia, bergaining posisi dia. Nah, kira-kira Mas punya metode penggalian sendiri ya untuk bagaimana misalnya katakanlah perangkat desa atau bahkan kepala desanya sendiri itu diajarkan untuk menggali potensi desa sendiri, dan itu yang dipush betul berdasarkan daerah desa itu agar supaya desa ini punya ciri khas nih. Jadi kira-kira misalnya di Maluku Utara di Halmahera Utara di Kabupaten Halmahera Utara di sana itu ada 204 desa. Artinya kan 204 desa itu kan bisa mengangkat, bahkan masing-masing desa itu berbeda dia punya potensi. Betul. Sehingga nanti kabupaten itu punya posisi tawar. Karena itu kan masuk dalam strategi variasi kan. Mungkin saya produknya beredar di domestik dan mungkin juga bisa diekspor di wilayah internasional. Itu Mas punya metode sendiri gak untuk menggali itu? Ya. Jadi kami kalau masuk di desa, saya di LSN kalau masuk ke desa itu diawali dengan pemetaan potensi desa dulu. Ya, misalnya pemetaan potensi itu selalu hubungan potensi dengan tipologi. Contoh, bisa jadi kita ketemukan potensinya adalah pertanian, tapi tipologi itu berkaitan dengan behavioral, perilaku masyarakatnya ternyata bukan masyarakat petani. Ya, inilah kemudian kenapa ada banyak program yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat manfaat. Karena apa? Mereka gagal merumuskan potensinya tadi dengan tipologi masyarakatnya. Saya banyak Indonesia Timur tuh banyak saya temukan. Masyarakatnya ini mereka deteksi potensinya udah keliru. Harusnya ini potensi kelautan. Oke? Tapi pada saat mereka menganalisa potensi tipologinya, ternyata masyarakatnya bukan tipologi masyarakat nelayan. Potensinya memang perikanan. Justru potensi tipologi masyarakat pedagang darat. Lalu dikasihlah bantuan alat tangkap. Kan banyak mangkrak akhirnya. Karena gagal mendiagnosa tadi itu. Nah, maka kami di LSN ini kan saya tidak mengkritik tempatmu di Halmahera Utara. Jadi saat malam lanjut Mas. Nah, jadi itu cara kita. Begitu pemetaan potensi sudah dilakukan, lalu kemudian hasil pemetaan ini kita serahkan ke desa, ke BPD untuk dimusyawarahkan. Oh, dusun ini potensinya perikanan, tetapi tipologi masyarakatnya dia pedagang. Maka dia cocok memang perikanan darat yang mengelola hasil lautnya. Oh, dusun satu potensinya perikanan, tipologi masyarakat nelayan. Maka ini yang disupporting sistemnya ekosistem untuk membentuk ini kelautan perikanan di spot. Sehingga kami selalu akhirnya melahirkan soal desa tematik. Desa tematik misalnya begini. Nanti di desamu karena potensinya perikanan misalnya, bikin dong musyawarah desa karena sudah tahu real potensi dan tipologinya. Dorong BPD untuk musyawarahkan, bikin perdesnya, desa kita menjadi desa lumbung ikan. Anda bayangkan, masa jabatan 6 tahun kepala desa, kelola dana hampir 2M, lalu kemudian untuk memastikan desa kita sebagai produsen ikan, lumbung ikan tadi, maksud tidak lagi masyarakat yang miskin yang nganggur itu. Karena roadmap peta jalan 6 tahun tadi itu, dia punya fokus dan lokus. Fokusnya di perikanan, lokusnya di mana? Laut dan nelayan. Itu, Bo. Sangat menarik sih Mas. Nah, aku coba kasih satu persoalan yang barusan Mas Ari sampaikan. Jadi di desa aku juga kayak gitu Mas, dia punya persoalan. Jadi kepala desa keliru dalam membangun keputusan berdasarkan potensi geografi itu. Jadi di sebelah selatan kira-kira cuma 10-15 kakak, mereka memang pelaut. Di kita kan ada 633 kakak. Artinya kan ada ratusan, bahkan 500 sekian ini kan petani. Yang kebijakannya justru bangun pasar di dekat laut, lalu suruh orang yang bertani jual ikan, kan salah sasaran kan? Itu contoh karena tidak memperhatikan. Tapi saya tidak mengkritik desamu loh tadi. Itu saya ini pengalaman saya desa lain. Ya, tapi ini bagaimana kita cuma pakai perspektif Mas Arif barusan kan? Kira-kira kan begitu untuk melihat potensi di situ. Jadi masyarakat di sana itu memang masyarakat yang agraris kalau di desa itu.
Masyarakat yang memang masih bertani. Ya. Tapi ada contoh kedua nih Mas, aku Ya. kasih ini berdasarkan pengamatan langsung dan saya juga alami. Jadi pernah dari pemerintah desa itu membangun semacam organisasi yang memang berorientasi pada dua tanaman. Yang pertama itu padi, kedua itu jagung. Sukses Mas. Bahkan ada pemateri katanya dari Belanda, cuma tinggal di Ambon, ya kan? Datang lalu kasih semacam bimbingan teknis, berhasil. Ya. Tapi justru yang kelirunya yang membuat mereka itu tidak berhasil ketika tahun ketiga itu soal tata kelola. Banyak yang korupsi Mas. Ya. Jadi secara margin profit bagus. Dari mana dikatakan bagus? Karena ada VR baru, Oke. Hilux baru gitu kan. Ya, ya, ya. itu oh ini berhasil nih, ya kan? Berhasil. Cuman itu tata kelolanya. Ya. Kira-kira Mas, untuk misalnya bagaimana kita membangun tata kelola yang, ya kalau aku agak pesimis mau menghapuskan korupsi, tapi minimal meminimalisir atau bahkan sampai ada upaya preventif untuk niat korupsi itu tidak terwujudkan. Itu Mas punya pengalaman itu nggak? Khususnya dalam hal misalnya organisasi Ya. Jadi yang di desa itu. saya bicara narasi konstitusi ya. Jadi begini. Saya tidak masuk undang-undang KPK-nya. Di dalam undang-undang desa itu bicara bahwa pemerintah daerah itu punya fungsi pembinaan pengawasan sebenarnya. Ini tidak dijalankan. Yang dijalankan fungsi pengawasannya, pembinaan tidak dilakukan. Yang justru yang ada itu pembinasaan desa itu oleh kabupaten. Ya. Jadi mudah-mudahan di tempatmu tidak terjadi. Ada sebagian daerah mengatakan begini, bahkan para politisi lokal. Ngapain kalian mengurus desa? Toh kami itu sudah alokasikan dana 10% dari APBD yang jadi ADD, alokasi dana desa. Ngapain kami mengurus desa? Toh desa itu sudah dapat dari pusat 1 miliar. Uruslah diri sendiri. Ini politisi yang menurut saya sangat penyakit patologis itu ya, hipokrit itu, pemahaman gitu. Bahkan kepala daerah sudah banyak juga, termasuk birokrat. Ada daerah yang mengatakan begini, para camat itu kan dana desa lebih besar daripada kami di kecamatan. Jadi justru posisi desa ini sebagai rival. Mereka meri, orang Jawa bilang apa? Iri dengan kondisi desa. Harusnya mereka bangga. Tuh desa ini kan warga desa juga menjadi wargamu juga, rakyatmu juga. Kenapa harus dimusuhi? Kenapa harus dibinasakan? Harusnya kalau betul-betul pemerintah daerah tuh care ya dan share, ya jangan hanya fungsi pembinaan. Ya, fungsi bukan hanya fungsi pengawasan. Anda tahu nggak? Kalau tadi pertanyaanmu, bagaimana caranya supaya teman-teman desa tadi itu mereka tidak, sebenarnya bukan korupsi mereka. Jadi itu ketidakmampuan mereka saja. Maka disitulah oleh konstitusi diperintahkan. Pemerintah kabupaten fasilitasi dong, bikin dong pembinaan. Jangan tunggu orang Belanda itu tadi datang langsung bikin bimtek. Itu tugasnya pemerintah daerah. Ini kan apa? Seolah-olah ya desa hidup sendiri kan begitu. Itu problem. Sehingga menurut saya ini PR bagi GMI ini adalah bagaimana mendorong, memastikan bahwa bupati, ketua DPRD, birokrasi desa itu menjadi tanggung jawabmu, ya. Maka penting bahwa Anda harus menjalankan fungsi pembinaan, pemberdayaan tadi itu dilakukan secara keberlanjutan sehingga sumber daya manusianya tadi dalam tata kelola mereka sadar. Tapi Anda tahu nggak, ini ada fakta yang mengerikan menurut saya. Beberapa tahun yang lalu ada MOU, Anda bayangkan. MOU KPK, Kejaksaan, BPK, Inspektorat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa. Untuk apa? Ini mengawasi desa, Anda bayangkan. Ini desa kan cuma seuncrit ini, saya bayangkan. Lalu beberapa lembaga tinggi negara MOU untuk mengawasi desa. Sebegitu bahayanya kan korupsi di desa? Ya, sehingga begitu ketatnya pengawasan. Padahal para 13.000 pegawai pajak hari ini, kenapa KPK MO tidak lakukan MOU untuk mengawasi semua? Kok desa yang kecil ini diawasi? Nalarnya itu nalar yang dibangun untuk membunuh sebenarnya, untuk menghabisi, bukan memberdayakan, bukan mengembangkan desa. Ini menurut saya kelirumologi dalam hal kita menerjemahkan, kasih uang 1 miliar sudah pasti kepala desa ini korup. Maka istilah saya, musuh terbesarnya kepala desa hari ini adalah kakak-kakak, istilah saya. Kejaksaan, KPK, BPK, kepolisian, semua. Ini musuh terbesar. Karena mereka tidak menjalankan fungsi empowerment.
tapi fungsi mereka adalah fungsi menjustifikasi seolah-olah karena desa ini bodoh, tidak punya kapasitas, maka harus diawasi, mereka berpotensi mencuri. Padahal mereka lupa, mereka lah kelompok-kelompok itulah punya potensi mencuri sebenarnya. Itu menarik sih, usia istilah kakak-kakak itu mas, itu menarik. Jadi kita dapat banyak hal malam ini sebenarnya teman-teman. Sama mungkin mas, Ya. karena kita sudah menawarkan cukup banyak daging ilmu pengetahuan tadi, mungkin kita tiba pada pertanyaan terakhir. Ya. Nah kita sekarang kan sudah hidup di era informasi mas, Ya. sehingga infrastruktur jaringan itu amat penting. Yes. Nah saya ini aku kasih pengalaman sedikit mas, biar lebih membumi kan Yes. informasi kita. Jadi mas, di desa saya itu, dan bahkan bukan di desa saya saja, itu jaringannya super parah tuh mas, bahkan kita teleponan aja tuh gak bisa mas. Nah aku seorang pemasaran, aku belajar tentang teori ekonomi digital. Yes. Nah, bagaimana saya mau bangun ekonomi digital di sana? Di kondisi infrastruktur jaringannya itu jelek. Ya. Nah, berdasarkan geografi, tower kita di sana sebagai tower mas, belum ada wifi. Tower di sana itu ya cuma berjarak satu desa gitu. Saya kan punya pikiran mas, saya sebagai kader game ini pasti punya pikiran. Khususnya bukan sekedar untuk adik-adik TI. Bagaimana nih mereka bergerak untuk mengenakan audiensi perihal memperkuat jaringan tersebut. Karena mas, ya aku bahkan kalau pas di Jogja aku jarang saya lihat tower mas. Ya. Karena pemancarnya di sana kan, Ya. jauh aja masih kena di sini. Sedangkan di kampung saya itu ada 2 tower mas, tapi nggak ada jaringannya. Nah mas, bisa nggak kasih semacam api perjuangan gitu ya, biar kita saling menularkan api itu kan? Untuk bagaimana kader-kader GMI misalnya, baik bukan sekedar di desa saya mas, mereka itu punya semangat bergerak perihal memang menyentuh kondisi konkret gitu di desa tersebut dalam hal misalnya infrastruktur jaringan untuk kebutuhan informasi. Itu gimana tuh mas? Dan mas kan dari game ini juga kan, aku lihat militan juga nih kayaknya. Okay. Jadi kalau dulu ada sebuah iklan layanan massa publik itu dia bilang begini, sumber air sedekat, yang gitu. Itu kritik sosial, lalu kemudian misalnya sekarang kan sumber wifi semakin jauh ini. Ya ini tadi kamu ngomong korupsi, ya kan? Kenapa kemudian harusnya presiden punya program itu pembangunan BTS seluruh Indonesia, tapi dicuri, dimaling, dirampok itu oleh para politisi, ya? Kominfo punya tugas, ada triliunan dirampok dana sekian untuk harusnya Indonesia tuh desa-desa, kan program untuk desa BTS tadi itu. Ya komplain mas biasa. Gitu loh. Nah, tapi sudahlah, itu peristiwa lain, peristiwa hukum lain. Tapi yang ingin saya katakan demikian, jangan putus asa gitu ya. Jadi ada proses advokasi, ada proses pemberdayaan. Ya, advokasi tetap jalankan. Kalau desamu hari ini, karena kamu jurusan TI, lalu kemudian ada manajemen mas. Manajemen. Aku belajar ekonomi digital kan, makanya agak relevan aja ke sana. Misalnya begini, ini loh. Nah, ini masukan buat para generasi muda. Oke lah, di tempat kita nggak punya wifi, nggak punya jaringan, bahkan motor pun harus manjat di pohon kelapa di timur sana. Saya sudah pernah alami itu. Harus dari untuk perahu tengah laut baru dapat sinyal, kan begitu di kita timur sana. Tapi kan kita tidak boleh kehilangan akal. Kalau Anda ada di Jogja, yang akses internetnya kencang, Anda kan bisa ikut mendesain ya sebuah sistem aplikasi kah, sistem website kan, apapun namanya itu, untuk memasarkan produk-produk lokal di sana dengan kita menciptakan sebuah sistem informasi yang justru mengkapitalisasi seluruh potensi kita. Itu namanya konsep pemberdayaan. Sisi lain untuk menjalankan konsep advokasi, saya kira nanti kita bisa diskusikan soal itu tadi keberpihakan. Boleh nggak pemerintah mendorong itu? Bisa sebenarnya, sangat terbuka. Nah, itu tadi sayangnya ini Menteri Kominfo ini malah merampok semua BTS yang harusnya masuk ke desa-desa itu tadi itu. Diblokir itu. Iya. Nah, sehingga ini PR ya. Game ini harus punya keberpihakan. Misalnya desa-desa yang tertinggal yang tidak punya akses jaringan, lakukan 2 hal. Yang pertama tadi melakukan pemberdayaan dengan misalnya membuat website desanya, membuat media sosialnya. Untuk apa? Untuk memasarkan, mengupgrade, men-speak up soal potensi-potensi sehingga di desa sehingga itu diketahui oleh dunia internasional ya secara global itu. Yang kedua, sembari karena promosi tadi ini ketemu, kemudian yang lain advokasi. Advokasi pertama di internal desa aja lah.
bisa nggak desa menganggarkan itu? Kalau desa tidak mampu naik ke kabupaten, ya, untuk bersama-sama. Kalau kabupaten tidak mampu, bagaimana minta APBN misalnya? Itu saya kira sangat peluang. Saya punya pengalaman beberapa daerah desa lah yang tidak punya sinyal, kemudian itu bisa dilakukan. Konsepnya adalah lakukan dua hal, yaitu pemberdayaan tadi itu ya. Misal saya pernah mempublikasikan ada satu desa yang di Sulawesi Tenggara sana sinyalnya nggak ada, wifi-nya nggak ada, lalu kemudian hanya membuat Facebooknya, membuat IG-nya, membuat TikTok-nya, membuat websitenya, potensi dia aktivitas itu dipublikasikan, ya. Lalu akhirnya terbuka, di-link-kan dengan Kominfo, di-link-kan dengan Kemendes. Oh, ini ada gerakan. Begitu turun ke sana, telepon mereka mati. Akhirnya mereka prihatin. Oh, oke, muncullah gagasan, muncullah keprihatinan tadi untuk membangun BTS Tower itu. Itu cara advokasi sederhana sih yang kita lakukan. Oke, Mas. Jadi Tapi begini, saya ingin tanya. Oke, Mas. Mas. Ini kan bidang kaderisasi, gitu ya. diserang balik nih, guys. Soal ini sebenarnya, saya ingin tahu soal diskursus membangun peradaban desa, membangun desa yang Pancasilais itu oleh kalangan aktivis kader-kader game ini seperti apa sebenarnya selama ini? Kalau aku kan kemarin balik, Mas. Ya. Aku kan kemarin balik. Jadi dulu itu kan ada pembangunan dan di Kabupaten Halmahera Utara. Oke. Tahun 2020 kemarin berdasarkan data Ya. itu sudah 32 dan campur tuh Jejaring lah, ya, toko jejaring ya. semacam ya toko modern berjejaring Ya. begitu, Mas. Boleh sebut merek ini nggak apa-apa. Nanti dikasih kiri. Iya kan, Mas, kan biar jadi toko modern berjejaring gitu. Jadi mereka dibangun. Apa efeknya? Warung-warung di sekitar Mati semua. iya toko modern itu mati semua. Ya. Saya buat gagasan. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman di pemuda. Ya kalau bisa, pas waktu itu kan Mas sudah ada apa namanya anggaran 1M dana desa. Dana desa. Kalau bisa, desa bangun aja gedungnya. Jaringannya itu nanti milik toko modern berjejaring ke rumah kerjasama. Ya. Sehingga nanti bisnis retail ini bisnis badan usaha milik desa. Yes. Ini agar supaya minimal ya kita ya kan ada desa midi gitu kan Ya. kira-kira gitu. Dan itu itu saya ambil contoh dari Kulon Progo. Ada salah satu toko yang mirip dengan salah satu brand ternama gitu. Itu cukup menarik sebenarnya dari Kulon Progo itu. Lalu saya sampaikan kepada teman-temannya. Cuman itu, Mas, daya gerak mereka. Jadi kira-kira yang mau saya sampaikan adalah bagaimana kader Gemen itu justru punya keberpihakan pertama. Kedua, sasaran utamanya bukan sekedar persatuan aja, Mas. Ya. Kalau kita itu udah jadi kesadaran kolektif begitu. Tapi bagaimana dia menghantam sendi-sendi ekonomi yang memang masih parah. Dan untuk supaya menghantam itu kita perlu metodologi yang agak sedikit khusus. Ya. Gak cukup kalau cuma analisis SWOT kan, Mas? Benar. Nah, ini yang karena tadi disinggung soal itu, maka levelnya GMI ini menurut saya bukan hanya sekedar gerakan. Naiklah ke level kartel. Ya, kalau kita itu mana tuh, Mas? Oh iya. Itu Jadi gini, sebelum kita menutup kan ini agak menarik nih kartel kan? kalau kemudian GMI ini hanya habis untuk membedah buku di bawah bendera revolusi, diskusi soal wacana, bukan tidak penting itu. Ya, yang Mas Poni itu mengkritisi itu kan. Jangan sampai para intelektual aktivis GMI itu berdiri di atas menara Gading kemudian tidak mengakar, kan begitu. Maka mungkin DPC GMI ini bisa menginisiasi untuk membentuk sebuah kartel dalam perspektif gerakan. Ya, ketika didatang ke desa, ya itu namanya kartel bisnis, kartel ekonomi. Ya iya dong. Loh, ngapain Anda pegang megafon, orasi merdeka, hei marhen, hai para petani, tapi itu hanya lip service. Yaps. Ya, gerakan Anda tidak membumi. Bikin dong kartel. Kenapa organ-organ lain kemudian begitu masif, kemudian untuk mewacana, menggerakkan 1-2 orang? Kita ini kan risih. Misalnya begini, saya bagikan DPC, kemudian punya sekian banyak kader masing-masing komisariat, lalu kemudian kita bantingan. Oke, bantingan konsepnya bukan arisan lagi, tetapi kita bikin kartel. Oh, ada desa yang di Halmahera Utara punya potensi kopra, tetapi kemudian mereka terjerat oleh tengkulak, terjerat dengan sistem ijon, ya. Kemudian kita hanya bisa menggonggong dengan megafon, anti asing, anti asung misalnya begitu, tanpa melakukan gerakan lebih. Kartel itu kita naikkan gerakannya. Gerakan real kartel itu gerakan ekonomi.
misalnya tadi, kamu bilang di sana ada banyak toko jejaring yang kemudian membunuh begitu banyak toko-toko usaha-usaha ekonomi lokal tanpa melakukan sesuatu, ya, sebagai laboratorium gerakan. Kenapa kemudian kita mencoba? Saya yakin lah, tidak ada kemudian orang tua kita yang tidak mau bantu, kemudian kita bikin manajemennya, Anda harus ngomong Pemira. Saya sama Pak Sulis, ya, suaminya Bu Rini itu yang mengkonsep Pemira toko milik rakyat tadi. Ya, di zamannya Pak Bupati Kulon Progo Pak Hasto. Ya, toko milik rakyat, desainnya semua, saya masih ada file-filenya itu. Saya diperintah sama Pak Sulis, kemudian untuk mengkonsep itu, saya ketemu Bapeda, Pak Langgeng zaman itu kasusnya Kulon Progo, dan itu bisa. Nah, itu kartel namanya. Itu yang maksud saya sih, ya, urusan ikan, urusan abang, urusan kalau itu diselesaikan dengan cara kartelisasi, levelnya kita naikkan itu tadi, menurut saya nanti dulu baru bicara soal mafianya. Level di atas kartel itu kan mafia, ya kan gitu. GMI ini punya roh pergerakannya, bukan hanya gerakan ekstra parlementer, lalu kemudian hanya politik yang praktis tadi itu, tetapi harus masuk pada gerakan ekonomi. Kalau memperjuangkan soal keadilan sosial tadi, kemudian tanpa ada bantalan kartel, kelompok-kelompok gerakan ini, menurut saya itu hil mustahil untuk diwujudkan. Bagaimana membangun ekonomi masyarakat desa? Ayolah. Aku sedikit kasih itu juga sih Mas, tanggapan. Itu juga pernah aku pikirkan, tapi dengan bahasa yang lain tentang relational intelligence. Ya. Jadi bagaimana di komisioner aku itu ya kita bangun kecerdasan berkejaran itu, yang inklusif tadi. Itu pernah cuma Mas kan pakai istilah yang agak sedikit lebih Italian kan gitu. Iya kan. Jadi menarik Mas kalau aku lihat ya bagaimana game ini itu bisa bergame secara konkret gitu kira-kira kadernya. Iya kan, itu yang paling penting karena kita bahkan mengkonsumsi tatanan dunia teoritis itu udah hampir kenyang gitu ya kira-kira. Jadi sehingga ranah praksis, strategi taktik itu harus segera kita rumuskan berdasarkan konteks desa ataupun kabupaten dari masing-masing tiap kader, kira-kira gitu ya Mas ya. Iya. Oke gengs, Bung dan Sarina semua dan juga kawan-kawan. Jadi malam ini kita sudahi dulu dan mungkin kita akan bertemu pada percakapan yang sangat menarik yang akan tiba nantinya. Jadi teman-teman, terima kasih juga kepada Mas Syarif dan juga teman-teman, segera akses Instagram DPC Gaming Yogyakarta dan cicipi informasi yang cukup berguna bagi masa kini maupun masa depan teman-teman semua. Oke, Mas Syarif, sebelum kita tutup, kita mau pancu ya. Sebelum kita tutup, mari kita sampaikan dulu kita punya salam pemersatu, salam kebangsaan. Merdeka! Gemini! Jaya! Menang! Menang! Oke, close.